Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di BBS segmen Bincang-Bincang Santai. Insya Allah pagi ini kita coba sambungkan dengan narasumber kita. Oke. Baik, kita masih coba sambungkan dengan narasumber ini. Alhamdulillah sudah tersambung. Buka dulu ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah sahabat LH Lebah Haramain 156. Insya Allah pagi ini seperti biasa kita bincang-bincang santai, ngobrol santai. Untuk tema pagi ini mengenai menjadi ibu dan istri yang bertauhid. Nah, sudah ada Ustadz Agustiar Nur Akbar bersama kita semua. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Karida sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Baik Ustadz, tafadol. Ini suara saya bisa diakses dengan jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Ya, ini qadarullah nggak pakai headset, biasanya kan pakai headset. Ya, Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Dep Karida, tema kita kali ini masih seputar cinta lagi nih ya. Ya enggak? rumah tangga. Ya, cinta juga berarti ya. Afwan nih, agak batuk dan agak serak. Ya, Lagi Safakallah Ustadz. ya, barakallahu syukran. Baik, menjadi ibu dan istri yang bertauhid ya. Yap. Baik. Saya tanya dulu sama Karida. Karida, istri itu apa sih? Ibu itu apa? Istri merupakan pasangan hidup bagi suami. Oke. Ibu itu, kalau ibu, apa ya definisi ibu? Orang tua yang mengasuh kita, mengandung, melahirkan, membesarkan, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Oke, barakallahu fiik. Wah, udah jago teorinya Karida mah, tinggal prakteknya lah. Aduh. Subhanallah. Jadi teman-teman ya. Amin, mudah-mudahan Ustadz. Nah, mau yang Mohon DM. doanya. Amin. Yang siapa aja nih, Mak? Teh, gini maksud saya. Kenapa tadi pertanyaan, kan kita punya variabel itu adalah ada istri, ada ibu, dan bertauhid. Tiga Tauhid variabel. ya. Ini cukup besar sebenarnya, tapi nanti kita coba sederhanakan ya. Kenapa kita mulai dari pertanyaannya apa sih istri itu dan ibu itu, agar kita sepakati dulu nih Karida nih. Istri Ya. itu apa sih, siapa sih, bagaimana sih? Nah itu dia. Karena nanti mungkin setiap orang akan mempunyai perspektif yang berbeda tentang istri itu sendiri. Kalau secara umum, sudah barang tentu bahwasanya istri itu adalah pasangan sah. Pasangan. Pasangan sah ya. Pasangan sah bagi suami. Maka konteks kita di sini adalah pasangan yang sah. Jadi kalau ada orang yang dia bunda ayah, umi abi, papa mama, ayah embet, tapi dia konteksnya belum sah, bukan. Nah, berarti ini kita keluarin nih. Harus diperjelas dulu. Kita keluarkan. Atau misalkan ada orang yang sudah hidup bersama. Oke. Ada orang yang hidup bersama.
laki dan perempuan dalam satu atap, udah punya keturunan juga, tapi ternyata belum sah atau belum pernikahan, maka kita keluarkan. Nah, kita tidak bahas ini. Nah, loh, kenapa hal itu harus dibahas? Loh iya, kita bicara dengan skup yang luas. Ada kan orang yang melakukan gaya hidup seperti itu? Yang ketiga, maka kita pertegas dulu, istri itu siapa? Perempuankah laki-laki? Ini juga harus ditegaskan. Istri itu adalah perempuan. Perempuan pasangan laki-laki. Kalau ada orang yang merasa sudah sayang-sayangan, papah-mamahan, udah merasa sah juga dalam pernikahan, tapi kalau ternyata dua-duanya perempuan gimana? Atau dua-duanya laki-laki gimana? Masuk nggak konteks ini? Enggak dong. Kita keluarkan. Atau ternyata ada orang yang merasa sudah sah menikah, tapi ternyata nikahnya sama hewan. Sama kucing, sama anjing, bahkan sama binatang. Ada nggak? Ada kan? Kita keluarkan. Makanya saya ingin pertegas dulu. Siapa istri yang kita maksudkan di sini? Nah, gitulah kurang lebih. Atau yang terakhir, ada orang yang sudah merasa menikah. Oke, sudah merasa menikah. Dan benar-benar real, tapi ternyata dia tidak ada orang yang bisa melihat istrinya. Ini juga kita keluarkan. Paham maksudnya? Ya. The invisible wife. Invisible wife. Orang yang menikah dengan jin ya. Loh, emang ada orang menikah dengan jin? Oh, ada. Orang yang merasa menikah dengan jin atau memang dia meyakini hal seperti itu ada. Saya pribadi pernah kenal dengan teman. Bukan pernah kenal. Ya, teman juga sih, tapi teman lama. Jadi itu kita keluarkan. Oke, kita keluarkan. Maka di sini adalah istri yang sah wanita seutuhnya. Sekali lagi ya, yang dia sehat secara psikis dan mental, tidak termasuk LGBT, oke? Dan dia adalah pasangan sah dari seorang laki-laki. Itu istri. Nah, kalau tadi sekarang kebayang nggak? Kita coba Karida. Kira-kira istri itu kalau tadi kan secara wujud ya, secara siapa istri. Kira-kira kalau istri, apalagi sih yang kebayang kalau kita ngomongin istri, atau misalkan istri itu job desk-nya apa sih, Karida? Melayani suaminya. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak langsung ke contoh gitu Ustadz ya. Oh, apa-apa. Ya, misalnya suaminya butuh apa barang-barang baju ya disiapin gitu. Terus dimasakin. Terus job desk. Ya, kalau Pekerjaan tadi rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, membantu suaminya terus dalam hal apapun. membantu pekerjaan suami dalam hal apapun, benerin genteng ya. Terus rumah. Gimana? Wah, ini jarang-jarang. Oke, teman-teman, jadi Karida itu termasuk tipe perempuan yang mau bantu siapapun ya. Termasuk tadi benerin genteng, bocor gentengnya. Genteng. Genteng kasih genteng. Paling itu Ustadz. Apa? Selebihnya belum tahu. Kan belum praktek. Belum praktek. Aduh ya. Ilmu udah ada, praktek yang belum. Oke, baru 20. Yang harus begitu, Karida harus begitu. Kita kalau mau berenang, baru berenang. Nah. Baik. Iya. Kalau misalkan, oke, jadi kita sepakati ya, maka istri itu punya job desk, punya misi, atau identik dengan istri itu membantu suami. Oke, identik ya. Oke. Berarti bisa kita bilang istri itu sebenarnya adalah wingman-nya atau wingwoman-nya. Jadi kalau dalam istilah, kadang kalau kita balapan ya, ada di istilah wingman itu dia yang mendampingi, yang melindungi pembalap utamanya itu dari yang lain, itu namanya wingman.
Hmm. Kenapa? Karena istri itu berarti mendukung. Sebentar, maka istri itu adalah mendukung suami. Clear? Mendukung suami ya. Makanya Ya, ada istilah di balik laki-laki yang hebat, ada wanita yang hebat. yang hebat, yang luar biasa. Karena emang kita pernah bahas ya perempuan itu luar biasa. Oke. Tapi udah kebayang ya maksudnya. Kita sepakati dulu. Oh oke, berarti istri adalah mendukung dan membantu suami. Kalau bahasa Karida adalah melayani ya. Ya. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke ibu. Ya sekalipun nanti kita akan ada debatable tuh. Kita pernah bahas kan tentang masalah bikin kopi lah, ngerjain pekerjaan rumah lah, gimana kalau misalkan ternyata istrinya Iya. kerja lah, ya kan gitu. Kita pernah bahas ya sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau pembahasan itu tinggal cek kidot aja lah ke Ya, di ya IGTV kita. di gitu film baru main. Baik. Sekarang kita beralih ke ibu. Menurut kalian ibu itu apa? Ibu. Ibu orang tua, Mm-mm, orang tua yang melahirkan, mm-mm. terus merawat, membesarkan dengan kasih sayang anak-anaknya. Oke, baik. Ibu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, Perempuan. perempuan. Kuadrat ya. Ya, Maka berarti kita kuatkan juga yang aneh-aneh. Kalau ada yang ngerasa dirinya ibu, tapi ternyata dia adalah sosok laki-laki, kemayu-kemayu gitu misalkan, kayak itu LLC misalnya. LLC. Apa iya atau anti bingung juga kan? Nah, kita bingung. Nah, makanya kita keluarkan. Ibu itu adalah perempuan. Clear ya? Nah, tetapi di sini, ibu itu tidak harus serta-merta dia menjalani atau mengalami pernikahan. Oke. Clear. Saya ambil contoh kasus. Oh, ternyata misalkan dia terjerumus pada kesalahannya, kekhilaafannya, akhirnya dia melakukan zina. Mm-mm. Hamil, melahirkan. Dan ternyata laki-lakinya pergi, nggak tanggung jawab. Ada ya? Banyak. Ada. Maka tetap posisinya sebagai ibu. Dia nggak bisa nolak kalau dirinya adalah ibu. Clear. Atau misalkan ternyata dia korban perkosaan. Nggak ada pernikahan kan? Maka dia Ya. ibu. Dan yang menarik lagi, Karida, kalau dalam bahasa Arab, kata ibu umun, itu satu akar kata dengan kata ummahat. Umat. Umat Islam, umat Umat. manusia. Ya. Maka ibu di sini, dia sebenarnya tidak harus biologi. Oke. Jadi, walaupun dia tidak melahirkan anak, ataupun anak tersebut bukan dari rahimnya, secara maknawi dia tetap masih bisa menjadi anak wanita tersebut. Sebenarnya ya, menarik ya. Nanti kalau di kelas bahasa Arab pernah kita bahas nih tentang kata umun dengan umatun dan kaitannya dengan hadis yang tidak terputus sama jariah itu ya. Tapi itu nanti next. Atau ikut aja kelas bahasa Arab, nanti kita bahas itu. Ya. Nah, boleh ya. Silakan teman-teman. Tinggal ambil Karida ya bagi yang mau ikut kelas bahasa Arab. Oke, baik. Nah, sekarang Karida, kita ambil secara umum lah. Yang namanya ibu itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya anak ya. Ya nggak sih? Ya. Kalau istri dari kepada suami, kalau ibu anak. Yang kebayangnya begini, berarti ibu itu dari mulai dalam kandungan, maksudnya anaknya sedang dalam kandungan, itu sudah menjadi ibu tuh. Ya nggak sih? Ketika Ya. dia mengandung, udah ada janinnya, udah ada ruhnya, itu jadi ibu. Calon ibu atau ibu bagi si janin sampai melahirkan, sampai dia besar, sampai kalau anaknya laki-laki, anaknya itu punya cucu atau punya anak, tetap ibu. Awas. Makanya suka ada istilah begini, laki-laki sampai kapanpun itu anak ibunya. Oke. Tapi kalau perempuan, dia menjadi anak ibunya sampai ketika dia menikah. Karena ketika dia menikah, maka dia
sebenarnya ini bukan hal untuk dibenturkan, tapi dia menjadi tanggung jawab suaminya. Nah, itu dia. Gitu ya, Karida? Oke. Oke, yap. Jadi nanti Karida harus bilang tuh sama calon suaminya atau sama suaminya. Jangan dibenturkan, tetapi disinergikan. Jadi jangan suruh Ya. pilih taat ke ibu atau ke suami. Nah, itu satu hal yang tidak tepat dan tidak bijak. Tapi gimana mensinergikannya? Oke? Baik. Ya. Sekarang Karida, kita masuk ke variabel ketiga. Tauhid. Bertauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah. Oke. Mengesahkan Allah ya. Biasanya kita akan membaca kalimat tauhid. Tahu kalimat tauhid? Gimana coba Karida kalimat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Kalimat Syahadat. tauhidnya la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka kita mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah ya, tauhid. Dan kemudian kita bersyahadat mempersaksikan, kita bersaksi bahwasanya asyhadu, aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, clear. Masalahnya, kita seringkali memahami syahadat ini belum selesai. Baru semata-mata kita mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kan begitu? Ya. Oke. Padahal, apakah cukup hanya kita mengaku saja kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah selesai gitu? Gimana? Mungkin bisa dibilang baru ucapan ya. Baru ucapan, baru di lisan, baru di hati, tapi di perbuatannya belum. Oke, barakallahu fiik. Coba kalau kita ingat-ingat pelajaran dulu ya, pelajaran kita sekolah tentang tauhid, kan ngebahasnya masalah itu saja ya. Ngebahasnya masalah, ya tidak salah, tapi kita akan disuguhkan biasanya dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin sampai kampus itu, ya dia pembahasannya hanya tentang seputar teoritis tauhid, terus tentang contoh-contohnya. Tapi, nah saya ingin membahas di sini tentang namanya tauhid fungsional. Tauhid itu ada fungsinya, makanya gini ya, kalau misalkan kita sudah dari SD, SMP membahas tentang tauhid, apa itu rukun iman, apa itu keimanan misalkan, setidaknya SMA itu kita, bagaimana mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan. Nah gitu kurang lebih. Nah sekarang kita kerucutkan dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Objeknya adalah sekarang istri dengan ibu. Bagaimana ibu dan atau istri yang bertauhid? Kan gitu. Ya nggak? Ya. Ya. Maka kita kembali lagi Karida. Kira-kira kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sekarang gini, ibadah itu apa? Ibadah itu ibadah. Melakukan amal soleh kepada Allah. Kalau kepada Allah. Maksudnya Melakukan amal soleh. Ya, bentuknya bisa macam-macam sih Ustadz. Maksudnya ada yang bentuknya ritual seperti sholat, terus zikir, terus baca Quran. Terus ada juga yang bentuknya dia amal soleh kayak baik ke tetangga, suka memberi. Seperti itu Ustadz. Oke. Karida, ibadah itu sebenarnya secara bahasa mempunyai makna adalah menghamba. Menghamba. Oke. Menghamba. Oke. Menghamba siapa? Menghamba, kita itu abid, kita itu ibadah. Kita itu abdun, kita itu hamba. Nah, kita menghamba kepada siapa? Kita menyembah Allah. siapa? Menyembah Allah kan? Tuh, makanya ada kata Abdullah ya, hamba Allah. Nah,
Ketika kita mengatakan bahwa kita menyembah Allah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu menyembah? Itu yang kemudian harus kita jelaskan. Apakah menyembah kepada Allah dalam arti beribadah hanya ritual saja? Sholat 5 waktu, zakat, puasa, selesai sampai di situ? Berarti kalau kita menyembah Allah hanya pada konteks ritual saja, maka pengabdian kita, penyembahan kita terhadap Allah selesai. Situ aja. Sholat misalkan. Selesai sholat, kita sudah tidak menyembah Allah lagi. Ya nggak? Ya. Puasa misalkan. Ketika kita tidak puasa, kita sudah tidak menyembah Allah lagi. Oke. Clear ya? Kita baca Quran misalkan. Kita anggap sebagai baca Quran adalah beribadah. Maka ketika kita berhenti dari baca Quran, kita sudah tidak menyembah Allah lagi. Kalau itu yang dipahaminya, ibadah itu hanya itu saja. Nah, menarik, Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya hayatuna kuluha ibadatun. Kehidupan kami seluruhnya adalah ibadah. Masya Allah. Coba. Bagaimana ketika, coba kita lihat Ali itu berpikirannya jauh ketika menerjemahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Bahwasanya kehidupan kita seluruhnya berarti satu kali 24 jam itu beribadah. Coba ketika ujungnya dari sini sebenarnya kalau dalam konteks atau kajian tasawuf misalkan ya, terlepas dari perdebatan tasawuf itu sendiri, maka dia akan mencapai pemahaman yang lebih maknawi. Atau ketika misalkan dalam konteks ihsan, maka dia sudah mencapai pada derajat ihsan. Ihsan itu kan? Masya Allah, menarik ya. Artinya ibadah itu 24 jam muter terus. Gak hanya sholat, puasa, zakat, haji. Coba, gini. Coba kita perhatikan misalkan, anggaplah kalau itu mau disebut perintilan lah ya, perintilan. Atau kalau mau disebut syariat Islam, apakah syariat Islam itu mengatur kehidupan kita itu pada hal-hal tertentu saja, atau secara menyeluruh? Menyeluruh. Menyeluruh. Hatta kita ke kamar mandi, hatta kita tidur bangun tidur, hatta kita cuma sekedar berpakaian, hatta misalkan sekedar kita bersin, ternyata ada syariat Islam kan gitu, ini enggak? Hatta menguap, ternyata Islam ada aturannya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwasanya hakikat ibadah itu adalah 24 jam. Nah, bayang ya. Sekarang coba kita khususkan kepada istri dan ibu. Coba kalian bayang. Kalau istri tugasnya, atau bukan tugasnya, kalau istri itu adalah wanita yang menemani suami, atau yang bersama suami, bersama laki-laki, maka bersama ini maksudnya apa? Kalau tadi sebutlah kita pakai bahasa Karida, melayani ya. Ya. Akan ada perbedaan yang jauh antara istri yang melayani dengan dasar bertauhid dengan istri yang melayani tanpa dasar tauhid. Oke. Berarti akan kembali kemana? Ke orientasi. Kalau dalam bahasa Kiai Agus itu, Kiai Agus Sohib, penemu mustakili, ada laku tauhid. Laku tauhid itu perilaku tauhid. Kebayang, coba. Bagaimana, terus maksudnya apa? Coba kita terjemahkan. Gimana kalau misalkan, kebayang nggak sih? Ada seorang istri yang dia sekedar memberikan minuman aja, tapi berlandaskan tauhid. Coba. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Memberikan minuman tapi berlandaskan tauhid. Masya Allah. Kita nggak ya? Atau misalkan Karida, ada seorang istri yang misalkan, ya istri kan identik dengan dapur lah misalkan ya, menyiapkan sesuatu dari dapur ya, untuk suaminya, tapi juga berlandaskan tauhid. Coba.
Kalau dasar cinta, oke lah. Kita bisa bilang ya akan ada cinta gitu di situ, walaupun nanti dia debatable. Gimana kalau misalkan dia nikah ternyata dipaksa, kan bisa aja. Berarti cintanya belum tumbuh. Nah ini baru nih konteks Witing Trisno. Betul. Oke. Iya, iya. Bukan alon-alon asal kelakon ya, Ustaz. Gini nih, bagaimana Aduh. maksudnya ketika seorang istri memberikan minuman saja, kemudian dia ada dasar tauhidnya. Contoh, Mm. ya subhanallah. Berarti kalau istri tersebut berdasarkan tauhid, dia telah memahami bahwasanya ibadah itu adalah 24 jam. Oke? Okay? Ya. Maka perilakunya atau gini lah, orang yang meyakini atau memahami ibadah itu 24 jam, maka perilakunya apapun itu ia akan terkait dengan Allah. Coba bikin Oke. minum. Terkait dengan Allah. Selalu ingat Allah. Orientasinya akan ke sana. Jadi bukan sekedar bikin minum, bikin kopi, selesai. Sambil bikin minuman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah minuman ini sebagai wasilah kesehatan bagi suami hamba. Ya Allah, jadikanlah sebagai perekat cinta bagi kita berdua. Coba lihat. Itu dari bikin minumnya aja akan syarat dengan doa kepada Allah untuk Artinya kebaikan. bikin nggak sekedar bikin ya, Ustaz ya? Oh, Nggak sekedar jelas. udah selesai gitu, bikinin udah selesai. Kualitasnya juga nanti akan berbeda. Orang yang minum juga nanti akan berbeda. Ini ketika misalkan nanti diberikan, ya, cara ngasihnya, misalkan, ya mungkin kalau ngasih ya standar lah ya. Ya, tapi ntar ketika minum, kan gini, sesuatu yang dia didoakan atau tidak didoakan kan dia menjadi hal yang berbeda. Ya. Ini enggak? Atau misalkan Ya. pas lagi kesel nih ya istrinya, itu mungkin kopi bisa dilempar, dilempar, minum gitu. Tapi kalau enggak, walaupun dia kesel, setidaknya dia menahan gitu amarahnya. Tetap ada lisan baik yang keluar. Nah, kurang lebih begitu kan tidak? Dan capek-capek. Kan gini ya, ibu dan istri itu capeknya itu mungkin berkali-kali lipat dari laki-laki, dari ayah atau suami. Oke? Okay? Apalagi kalau misalkan yang ternyata dia istri juga mendukung suami dalam ekonomi, plus juga misalkan ibu juga, udah gitu anaknya bererot lagi. Ya mereka 1 2 masih mending. Kalau bererot anak 5 4 10 gitu kan. Nah itu kan luar biasa, ya enggak? Ya, Akan betul berat. betul. Nah ketika Betul. ibu yang bertauhid, ya Allah, capek jadi ibu itu. Apalagi kalau misalkan anaknya banyak, terus juga aktifnya luar biasa ya, capek. Itu bahaya. Tapi ketika dengan tauhid, ya, ibu yang dengan tauhid, maka ia tidak akan lepas membimbing anaknya, mendidik anaknya, lelahnya aja dalam bertauhid. Ya Allah, sesungguhnya hamba lemah, lelah, capek. Tolong kuatkan hamba. Masya Setidaknya Allah. ia akan kuat. Tapi kalau misalkan ya manusia itu, setan itu kan selalu ngipas-ngipasin ya. Pagi udah capek, udah kesel, udah kipasin setan, wah jadi bisa kemana-mana itu. Oke. Tapi baik, baik barakallahu fiik Ustaz. Ini terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar. Insya Allah kita diskusikan bersama. Tadi sudah dibahas ya mengenai bagaimana sih menjadi ibu dan istri yang bertauhid itu. Nah, cuman pertanyaannya gini Ustaz. Kalau misalnya sudah dilakukan kan menjadi istri dan ibu yang bertauhid. Nah, itu apa mungkin dampaknya akan baik ke orang tersebut, mesti ke seorang istri atau ke ibu tersebut? Apakah dia efek dari laku tauhid ini ya yang dibilang oleh Kiai Sohib Khairani, laku tauhid ini efeknya apa aja sih Ustadz gitu? Oh, subhanallah. Coba kita lihat ya. Kita berangkat dari istri.
Ketika seorang istri memperlakukan suaminya dengan tauhid, maka bukan hanya sekedar cinta kasih yang ada di situ. Oke? Maka dia akan berorientasi mengharap keridhaan Allah. Kasarnya, yang dilayaninya itu adalah laki-laki seburuk-buruknya laki-laki. Misalkan, ya mabok lah gitu ya, macem-macem lah, ya di luar ngapa-ngapain lah, atau seburuk-buruknya ya nggak sampai Firaun lah gitu. Tapi seburuk-buruk, anggap ya mungkin setiap orang punya standarisasi buruk yang berbeda ya. Bagi sebagian orang begitu tuh udah buruk banget, gitu. Bagi sebagian lain mungkin biasa aja, ya kan? Ya kita tidak bisa sama, tapi setidaknya kalau udah Firaun itu mutlak. Seburuk-buruknya suami itu Firaun itu mutlak. Maksudnya, ketika istri yang mendapatkan atau melayani suami seperti ini, dia akan tetap berorientasi kepada tauhid, bukan terhadap hal-hal yang fana semata. Oke. Saya contoh kasus gini. Berapa waktu yang lalu ada seorang istri yang dia sudah punya sudah punya cucu maksud saya. Kemudian lelah dengan pernikahannya. Oke. Dan mereka ingin pisah. Sudah punya cucu? Cucu. Cuma masalahnya bukan sepele sih ya. Ya di antara masalah itu banyak. Ya contoh misalkan yang perempuan udah seneng taklim, yang laki-laki masih seneng nongkrong sama teman-temannya ngeband misalkan. Atau memang juga ada terindikasi dengan orang ketiga keempat misalkan. Oke. Biasanya banyak seperti itu ya Ustadz ya, konflik-konflik yang kayak seakan-akan berjuang sendiri gitu. Jadi di situ lelahnya mungkin ya. Jadi yang istri udah nuntut ilmu, tapi kok suaminya masih gitu-gitu aja, nggak mau. Biasanya banyak seperti itu. Betul. Nah, maksudnya begini Karida. Ketika kita atau posisi istri itu dengan suami seperti itu, setidaknya dia akan mengembalikan kepada Allah. Dia akan mencoba menjaga nih. Oke, kasus yang lagi viral lah misalkan ya. Itu segini maksud saya. Setidaknya dia akan terjaga muru'ah dan izahnya. Tidak sampai digoreng publik. Kesalahan orang-orang seperti mereka satu aja. Mereka itu adalah public figure selesai. Mungkin kalau mereka bukan public figure nggak jadi masalah. Siapa misalkan yang mau ngurusin rumah tangganya supir mikrolet, tukang beca, nggak ada yang masalahnya kan itu aja sih. Jadinya jadi wah. Jadi maksud saya, ketika istri kemudian berorientasi kepada tauhid, dimanapun laki-lakinya, serahin aja kepada Allah. Nanti biar Allah yang membalasnya, biar Allah yang menyikapinya. Kasarnya, kalau ternyata laki-lakinya zolim, KDRT, biar Allah yang membalasnya. Balasan Allah lebih parah daripada balasan kita dong manusia. Ya nggak? Nggak mudah, iya. Nggak mudah jelas. Oke. Tapi setidaknya, dia akan dapat mampu membentengi dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Bahkan ada kasus, perempuan yang membalas perlakuan suaminya karena selingkuh, dia selingkuh lagi. Oke. Kan jadi kocak ya? Yo itu ada, dia selingkuh, udah gue selingkuh lagi. Sama-sama selingkuh jadinya. Kamu punya mindsetnya begitu. Ya, jadi kan dia ruginya double dong. Terzolimi iya, mendapat murka Allah iya. Gimana coba? Terkadang memang itu juga ya Ustadz ya, apa ya, yang mungkin menurut kita atau menurut manusia itu langkahnya sudah, kayak tadi ya contohnya membalas nih, langkahnya mungkin di pikirannya sudah benar dan ini solusi terbaik, padahal Allah tuh memberikan solusi yang lebih baik lagi. Betul. Atau kita lupa kadang, kita kan yang membolak-balikan hati manusia itu kan Allah ya. Ya Allah jadikan suami yang soleh, ya Allah jadikan pemimpin yang soleh, ampunilah, balikanlah hatinya, coba kita mohon. Tapi kadang kita juga sabar dalam berdoa, ya Allah saya udah berdoa, kenapa nggak dikabul-kabul? Tenang dong, selama masih hayat, masih ada hati kandung badan, nafas masih ada, ya terus aja berdoa. Gitu dia nggak ada. Ya nggak? Insya Allah. Capek emang luar biasa. Ya gini, maksudnya jangan yang istri yang bertauhid itu jangan bayangkan idealnya tuh nanti seperti di novel ya.
bahagia sampai akhir hidupnya, bukan. Tetapi dia akan menemui Allah dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Emang nggak dihitung kesabarannya? Ya nggak? Itu jadi poinnya orientasinya ke Allah. Bukan hanya sekedar sekedar eh, hubungan di dalam dunia saja gitu loh. Contoh, ini mohon maaf ya, terlepas dari debatable-nya. Suami mau nikah lagi, udah pilih dia atau gua. Kita cerai. Tunggu gua mati. Ini orientasinya gimana? Kan nggak sampai segitu aja. Lebih panjang itu maksudnya. Ya, itu sih pilihan. Tapi artinya penyikapan. Dan juga penyikapan bukan harus menerima, tapi dikomunikasikan dengan baik. Jika tidak setuju, silahkan. Tapi komunikasikan dengan baik. Nah, yang laki-laki juga gitu. Nah, sekarang dampaknya nih, Karida, ke ibu. Jadi gitu, kalau yang istri dia bisa berdakwah kepada suaminya. Mungkin istrinya lebih dulu lah dapat ilmunya. Lebih dulu taklim. Bisa berdakwah kepada suaminya. Cuman cara dakwahnya yang mungkin harus diperhatikan. Jangan cara ngedakwahin ngajarin orang. Kamu begini, begini, begini. Wah, yang ada mah berantem. Nah, sekarang ibu, Karida. Yang paling menarik itu ibu. Ketika ibu memberanikan tauhid, maka dia akan berusaha menjaga langkah anaknya. Itu orientasinya kepada Allah. Ada salah seorang kisah sahabat, perempuan, punya anak 3. Mereka selalu menjaga malam. Jadi bukannya bergadang, tapi di shift. Malam pertama ibunya menjaga malam supaya malam itu tidak kosong. Nanti masuk di pertengahan malam, dia tidur bangunin anaknya yang satu. Jaga sampai waktu sekian. Dia maksudnya beribadah. Untuk anak yang satu adalah tidur bangunin anak yang lain. Jadi di malam-malam itu, malam-malam mereka, itu semuanya full dengan ibadah. Jadi di shift, gantian. Sekarang ibu dulu ya nak, jam 11. Nah, ntar anaknya bangun. Jam 11 sampai jam 1 minggu terus ya. Digilir tuh. Coba subhanallah. Cerdas nggak? Cerdas. Jadi mereka saling membantu untuk mengharap ridho Allah ya. Saling berjibaku, bersinergi. Saya salut dengan kisah ini. Sampai ya kemudian ibu ini juga adalah sahabat yang anak-anaknya itu disuruh berjihad semuanya. Jadi tidak ditahan-tahan. Itu zaman Rasulullah ya, ketika masih berlaku jihad. Insya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Insya Allah. Nah ini sudah ada teman-teman yang sudah berkomentar Ustadz. Ada Kak Sauki, Ahitiar, Masya Allah. Ustadz, wah ini teman saya nih, sama saya nih, beliau. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran yang sudah menonton kita live. Masya Allah, mudah-mudahan sharing kita pagi ini bermanfaat ya. Dan tadi memang sudah menarik, sangat-sangat menarik ya, gimana dampak-dampak dari kalau kita bisa berlaku tauhid, seorang istri maupun menjadi seorang ibu. Karena memang mungkin yang tadinya ya di dalam rumah tangga ada kesel-kesel, ada emosi-emosi, kalau kita kembalikan lagi ke Allah, ya kita akan kembali lagi, mengharap keridhaan Allah. Jadi emosinya turun, nggak dipanas-panasin sama setan, nggak digoreng terus sama setan. Karena kalau kita ke bawah itu ya muncak-muncak terus emosinya. Masya Allah, luar biasa, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, Ustadz ini ada yang komentar juga. Masya Allah, syukron Kak Syafaat. Masya Allah. Oke, mungkin teman-teman yang sudah hadir, berkonflik. Ya, ini sebelum ditutup mungkin closing statement dari Ustadz. Ya, kira-kira gimana Ustadz untuk seorang istri dan ibu dan mungkin calon istri dan calon ibu? Ya, karena masukan-masukannya. Istri dan ibu, jadi saya tidak bisa mengatakan kita ya. Ya kan kita sayangnya laki-laki. Iya. Saya katakan kita ya. Oke, jadi mungkin bagi gini lah. Bagi teman-teman yang sudah menjadi istri juga menjadi ibu, juga calon ya, atau saya bikin general saja lah. Saya bikin general. Apapun, siapapun kita, dimanapun,
Dan bagaimanapun kita dalam rumah tangga ya, maka selalu prioritaskan Allah menjadi yang utama. Dan Masya Allah. batasannya Allah, tujuannya Allah, selesai. Tujuannya Jadi ketika Allah. Masya Allah. Allah, cinta karena Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Barakallahu cinta karena Allah. Masya Allah, luar biasa. Mungkin satu lagi Ustadz. Ya. Tips agar sabar, Ustadz. Ini sabar apa? Sabar jadi istri, jadi ibu atau penantian? Ya, astagfirullahaladzim. Aduh Ustadz. Ya semuanya boleh lah. Tapi konteks kita kan pagi ini mengenai istri lah ya. Istri dan ibu. Karena tadi ya yang disebutkan ya emang nggak mudah gitu menjalaninya, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, apalagi kalau anaknya banyak juga. Aduh, belum lagi anak ini beda-beda permintaannya. Agak repot. Nah, itu gimana sih Ustadz tips agar sabarnya gitu, menjalani itu semua? Karena beda nih, kalau sabarnya jomblo beda, sabarnya udah berkeluarga. Oke, baik. Insya Allah. Ya, mengutip kalau kata Kiai Agus ya, dalam membahas masalah hakikat tauhid, maka kalau pertanyaan bagaimana kita bersabar, coba hadirkan Allah dalam hati kita. Insya Allah. Jangan-jangan kita sering berkata Allah, la ilaha illallah, subhanallah, saya mencintai Allah, itu sebatas di bibir. Jangankan di hati, tenggorokan aja nggak lewat. Tapi coba hadirkan Allah dalam hati kita. Ya, bagaimana caranya? Setiap orang nanti mempunyai cara yang berbeda. Oke, setidaknya kenali diri, kalau tips dari saya ya, coba kenali diri kita siapa. Jadi jangan hanya sekedar ya kita manusia, enggak, coba kenali lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, kita itu siapa, Allah itu siapa. Nah, nanti insya Allah akan ketemu, maka kita bisa menghadirkan Allah dalam diri kita. Kalau Allah sudah hadir dalam kita, insya Allah pun sekalipun kita terjatuh, kita tidak akan sampai terjerembab begitu jauh gitu, karena ada Allah. Wallahu a'lam bishawab, gitu kan. Masya Allah, barakallahu fiik, syukran jazakallah khair Ustadz. Pagi ini sudah sharing-sharing ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan banyak poin-poin yang bisa diambil. Terima kasih juga teman-teman semua, syukran jazakumullah khair yang sudah hadir dan menonton live. Alhamdulillah kita sudah bincang-bincang ya, insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, di pekan selanjutnya ya, di Sabtu dan Ahad, BBS segmen Bincang-Bincang Santai. Di follow terus Instagramnya @lebaharomain156. Dan untuk teman-teman ya yang mungkin belum sempat menonton, bisa scroll di IGTV Lebaharomain 156 karena tema-temanya juga banyak sekali ya yang kita kupas mengenai cinta, rumah tangga, dan pernikahan. Oke, baik. Saya juga informasikan untuk teman-teman semua yang ingin bergabung di kelas bahasa Arab. Kita ada kelas reguler dan itu sudah dibuka pendaftarannya untuk masuk di level 1 karena bahasa Arab ada sampai 8 level ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung silahkan bisa langsung DM ke Instagram kita @lebaharomain156 atau di @saf.education atau bisa langsung japri ke WA-nya Rida ya. Nanti kita arahkan untuk mengisi form registrasi dan sebagainya. Nah, juga saya informasikan kita di pekan ketiga bulan Maret ini dimulai di tanggal 17, insya Allah ada love series. Nah, love series ini free ta'aruf. Bagi teman-teman yang ingin ta'aruf dan ingin terapi self healing nanti akan diajarkan. Nah, bisa bergabung dan registrasi melalui Instagram maupun melalui WA Lebaharomain Instagramnya dan melalui WA saya ya. Baik, mungkin itu saja untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Mudah-mudahan sehat semua Ustadz dan keluarga. Barakallahu fiik. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.